tumbal pengorbanan manusia yang dipercaya dilakukan setiap beberapa tahun sekali. Semakin dalam ia berjalan, semakin suasananya sunyi. Udara terasa dingin, terlalu dingin untuk sore yang selalu hangat. Seketika, Aris merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ia berbalik dan di hadapannya berdiri wanita tua yang dia temui tadi siang. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Di suatu tempat yang tersembunyi, jauh di dalam pedalaman, terdapat sebuah desa yang hampir tak pernah dikunjungi oleh siapapun. Orang-orang menyebutnya Kampung Tumbal. Nama itu beredar dari mulut ke mulut di desa-desa sekitarnya. Tetapi tidak ada yang berani mengungkap lebih jauh tentang apa yang terjadi di sana. Hanya segelintir orang yang tahu cerita yang sebenarnya. Mereka yang tahu memilih tetap untuk diam, takut akan kutukan yang datang jika membicarakan terlalu banyak. Aris adalah seorang jurnalis investigasi. Tidak pernah percaya dengan cerita-cerita horor semacam itu. Baginya, semua hanya mitos yang diciptakan untuk menakuti penduduk desa dan menghindari dari mereka dari tempat-tempat berbahaya. Namun, rasa penasarannya memuncak ketika ia mendengar bahwa beberapa penjelajah hilang tanpa jejak setelah mengunjungi kampung itu. Beberapa minggu sebelumnya, seorang rekannya, Dedi, juga hilang di sana saat melakukan investigasi. Ini hanya kampung kosong, pikir Aris. Tak ada yang perlu ditakuti. Dengan kamera dan perlengkapan investigasi lengkap, Aris berangkat ke kampung Tumbal itu. Ia sudah menyiapkan segala hal, termasuk berbekal informasi dari penduduk desa sekitar. Penduduk sekitar sangat enggan membicarakan kampung tersebut. Tetapi, mereka memperingati Aris untuk tidak pergi. Mereka menceritakan berbagai kisah tentang orang-orang yang hilang secara misterius, tentang makhluk-makhluk yang menjaga kampung, dan yang paling mengerikan, tentang tumbal. Tumbal pengorbanan manusia yang dipercaya dilakukan setiap beberapa tahun sekali. Aris menepis kekhawatiran itu. Dalam hatinya berkata, aku akan menemukan Dedi dan membongkar kebenarannya. Hari sudah hampir malam ketika Aris tiba di pintu masuk kampung itu. Tidak ada jalan resmi menuju ke sana. Hanya saja jalan setapak kecil yang dipenuhi rumput liar dan pepohonan yang menjulang tinggi, seolah memisahkan kampung itu dari luar. Semakin dalam ia berjalan, semakin suasananya sunyi. Udara terasa dingin, terlalu dingin untuk sore yang selalu hangat. Begitu dia sampai kampung Tumbal, Aris berhenti sejenak. Kampung itu tampak tua, dengan rumah-rumah kayu yang sudah reot dan usang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jendela-jendela rumah tertutup rapat dan atap-atapnya dipenuhi oleh lumut. Satu hal yang membuatnya merinding adalah keheningan yang melimuti tempat itu. Tidak ada suara binatang atau angin sekalipun, seolah berhenti berhembus. Dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan ketegangan, Aris mulai berkeliling
Ia merekam setiap sudut di kampung itu, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan temannya Dedi, atau apapun yang bisa menjelaskan misteri kampung ini. Namun, semakin ia berjalan, semakin aneh suasana yang dia rasakan. Satu hal yang aneh adalah ia merasa selalu diawasi. Setiap kali ia menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Namun, ia bisa merasakan tatapan yang tajam, seperti ada yang memperhatikannya dari balik rumah-rumah kosong itu. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Jalanan yang semulanya terlihat lurus, kini akan berbelok, membuatnya semakin kehilangan arah. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sosok seseorang. Aris terkejut, tetapi juga lega. Ia berlari mendekat, berharap bertemu dengan penduduk kampung yang bisa memberikan jawaban. Sosok itu adalah seorang wanita tua, mengenakan kain lusuh yang sudah memudar warnanya. Wajah keriputnya dengan mata yang sayu, dan tatapannya tampak kosong. Lalu Aris bertanya, "Bu, maaf, saya Aris, seorang jurnalis atau wartawan. Apakah Anda tahu seseorang pria yang bernama Dedi? Dia menghilang di kampung ini," tanya Aris sambil berusaha tetap sopan. Wanita tua itu hanya diam, tidak menjawab, hanya memandang Aris dengan tatapan kosong. Kemudian, dengan suara yang sangat pelan dan serak, ia berkata, "Pergi sebelum terlambat. Kampung ini bukan untuk orang luar." "Kampung ini tidak ada orang yang tinggal di sini, bukan? Apakah Anda tahu kemana semua orang pergi?" desak Aris. Wanita itu menundukkan kepalanya, seolah menyembunyikan sesuatu. "Kami tidak pergi kemana-mana. Kami masih di sini. Tapi kau takkan bisa melihat kami sampai waktunya tiba." Aris terdiam, bingung dengan ucapan wanita itu. Sebelum ia sempat bertanya lagi, wanita itu berbalik dan perlahan berjalan menjauh, menghilang di balik rumah-rumah yang gelap. Aris mencoba mengejar, namun entah bagaimana wanita itu menghilang begitu saja. Ketika malam mulai jatuh, suasana kampung semakin menyeramkan. Kabut tebal mulai menyelimuti seluruh area, dan Aris merasa semakin sulit untuk melihat sekelilingnya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Kampung ini terlalu sepi, terlalu sunyi, seolah tidak pernah ada kehidupan di sini. Namun, di sudut pikirannya, ia merasakan ada sesuatu yang hidup atau pernah hidup di kampung ini. Saat ia berusaha menemukan jalan keluar, Aris melihat sebuah rumah yang tampak lebih baru dari rumah lainnya. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan di dalamnya ia melihat cahaya redup. Merasa bahwa ini petunjuk, Aris memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah, Aris mendapati ruangan yang tampak seperti ruang tamu. Di meja kayu tua terdapat foto-foto tua yang terbingkai. Foto-foto itu menampilkan wajah-wajah penduduk kampung. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semua wajah di foto itu tampak memandang lurus ke arah Aris dengan tatapan yang kosong dan suram. Yang paling mengerikan adalah salah satu foto yang ada di meja tersebut. Di foto itu, ia melihat wajah Dedi, rekannya yang hilang. Aris tercengang. Bagaimana mungkin Dedi ada di foto ini? Ia berpikir bahwa ini hanya kebetulan. Tetapi rasa takut mulai merayap dari dalam dirinya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil foto itu dan memeriksanya lebih dekat.
Di sudut foto, tertulis tanggal-tanggal ketika Dedi menghilang. Aris tak percaya dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, terdengar suara langkah kaki. Langkah itu mendekat dengan cepat. Aris meletakkan foto itu dan bersiap untuk menghadapi siapapun yang datang. Namun, ketika langkah kaki itu berhenti, tidak ada siapapun di hadapannya. Dan Aris bisa merasakan nafas dingin di tengkuknya. Dengan cepat ia berbalik, dan di sana berdiri seorang pria, Dedi. Dedi hanya berdiri di sana dengan tatapan yang menghantui. "Dedi!" teriak Aris. Tetapi pria itu tetap diam, tidak ada respon. Saat Aris mencoba mendekat, Dedi tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar rumah. Aris, dalam kebingungan dan ketakutan, mengejarnya keluar. Tapi, begitu ia keluar dari rumah, Dedi sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam. Aris mulai panik. Ia berusaha mencari jalan keluar dari kampung ini. Tetapi, setiap jalan yang dia ambil seolah membawa dia kembali ke titik yang sama. Kampung ini seperti labirin yang tak memiliki ujung. Ia masih merasa napasnya semakin berat dan tubuhnya mulai lemah. Malam semakin larut dan dari kejauhan Aris mendengar suara-suara yang aneh. Suara yang terdengar seperti bisikan-bisikan yang memanggil namanya dari segala arah. Ia mencoba mengabaikan suara-suara itu, tapi semakin lama semakin jelas. Bisikan itu mengatakan satu hal, tumbal, tumbal, tumbal. Saat Aris berusaha tetap tenang, ia menyadari bahwa kampung ini bukan sekedar kampung yang ditinggalkan. Kampung ini menuntut tumbal. Tumbal pengorbanan jiwa untuk sesuatu yang lebih gelap dan lebih jahat. Aris mulai mengerti, kampung ini tidak pernah benar-benar kosong. Penduduknya masih ada di sana, terjebak di antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Dan mereka menginginkan satu hal, yaitu jiwa baru. Seketika, Aris merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ia berbalik dan di hadapannya berdiri wanita tua yang dia temui tadi siang. Wajahnya tampak semakin menakutkan, dengan mata kosong dan tersenyum yang menyeramkan. "Sekarang giliranmu," bisik wanita itu dengan suara yang tidak masuk akal dari manusia. Aris berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Kampung itu telah memanggilnya. Ia tahu tak ada jalan keluar. Keesokan harinya, penduduk desa di sekitar kampung hanya menemukan kamera milik Aris yang terletak di jalan setapak. Selesai. Sampai sini dulu cerita dari Kampung Tumbal, yang mana setiap tahunnya meminta nyawa baru atau jiwa baru. Untuk kawan-kawanku Sobat Frekuensi Fobia, aku mau mengingatkan kalian lagi untuk tetap subscribe, like, dan komennya biar konten ini semakin berkembang. Dan ada pesan-pesan untuk kalian, tetaplah berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.